Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini 6 profil pelajar Pancasila disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Merupakan pilar inti kurikulum mendatang, sekarang dan akan datang. Sebelumnya dukung channel saya. Bagaimana caranya? Ya, tekan subscribe, tekan tanda lonceng, like, share ke teman dekat Anda. Harapan saya semoga bermanfaat dan kita sukses semuanya. Perhatikan berikut ini. Madura, Jawa Timur. Menurut hasil survei Harvard University, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan keterampilan. Potensi hard skill hanya 20%, sedangkan sisanya yang 80% adalah soft skill berupa kemampuan mengelola diri. Menurut saya, kurikulum nasional 2013 belum banyak mengcover hal itu. Kondisi di dalamnya masih lebih berfokus pada aspek kognitif psikomotorik. Apakah akan ada reformasi kurikulum? Jadi terkait kurikulum, pendidikan karakter dan juga soft skill, Mas Menteri. Silakan, Mas. Jawabannya ya, itu merupakan suatu mandat Pak Presiden agar kurikulum ini disesuaikan untuk mencapai apa sebenarnya tujuan daripada profil para pelajar di Indonesia. Jadinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita telah memilih 6 profil, kita sebutnya profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini adalah satu, bernalar kritis, bisa problem solving, bisa memecahkan masalah, ini yang hubungannya kognitif. Kedua adalah mandiri, yaitu dia secara independen termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dia dan secara independen bisa mencari knowledge dan termotivasi. Ketiga adalah kreatif, dia bisa menciptakan hal-hal baru, bisa berinovasi secara mandiri, dan dia punya rasa cinta terhadap hal-hal kesenian dan budaya. Gotong royong, itu yang keempat. Dia punya kemampuan berkolaborasi, itu adalah soft skill utama yang terpenting di masa depan. Dia bisa bekerja secara tim. Dan yang kelima adalah kebinekaan global. Kebinekaan global ini adalah agar profil pelajar kita dia mencintai keberagaman budaya, mencintai keberagaman agama dan ras, yaitu di negaranya sendiri, tapi juga secara internasional, di mana dia merasa sebagai suatu penduduk dunia. Bukan hanya dia bangga menjadi Indonesia, tapi dia juga bangga menjadi manusia, sehingga dia punya perspektif global. Karena tentunya di masa depan mau nggak mau semua masyarakat Indonesia harus berkompetisi bukan hanya di Indonesia, tapi di panggung dunia. Karena kan sekarang talent pool itu sudah berglobal. Dan yang keenam, yang terpenting juga adalah berakhlak mulia. Disinilah moralitas, spiritualitas, dan etika itu ada di sini. Jadinya, Mas Usman, mau nggak mau, pendidikan karakter kalau kita mau mencapai 6 profil ini harus menjadi pilar inti daripada kurikulum kita maupun juga pola pembelajaran kita yang terjadi di dalam kelas. Jadi jawabannya sudah jelas, pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti. Dan yang kedua adalah soft skill. Bagaimana caranya kita melatih gotong royong, melatih kreativitas, kalau tidak dengan melakukan berbagai macam project based learning, ya kan? Dengan menciptakan sesuatu, bukan hanya membaca sesuatu lalu diambil tes, tapi juga untuk menciptakan karya. Makanya saya punya selalu moto, kalau kita ingin melakukan transformasi pembelajaran di dalam suatu ruang kelas, itu harus banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, di banyak karyanya inilah yang menurut saya akan melatih berbagai macam soft skill dengan cara yang lebih efektif. Apakah ini bisa terjadi dalam waktu 5 tahun? Jawabannya tidak mungkin. Ini merupakan proses transformasi yang minimal 10 tahun untuk melakukan itu. Tapi harus kita mulai sekarang, gitu. Kita harus mulai sekarang. Jadinya sudah jelas soft skill akan
kemampuan juga untuk bisa mencintai keberagaman, itu juga akan meningkat kepentingannya, dan juga penguatan karakter melalui akhlak mulia itu tentu menjadi komponen yang sangat penting. Baik, Mas Menteri, ini melanjuti pertanyaan tadi soal keberanian mencoba, bertanya. Itu sering sekali, mungkin karena kita sudah terlalu lama, kekhawatiran anak-anak takut salah ataupun dipersalahkan. Ini kadang-kadang meredam kreativitas dan inovasi juga ya, Mas. Ini bagaimana caranya agar guru, orang tua bisa memfasilitasi ini anak jangan takut salah begitu untuk mencoba? Ya, makanya sebelum kalau kita melakukan berbagai macam kebijakan, perubahan kurikulum dan lain-lain teknologi, tapi pola pikir orang-orang dewasa, yaitu guru dan orang tua, tidak berubah menjadi terbuka dan inovatif, ini tidak akan berhasil. Saya suka sedih waktu mengetahui bahwa banyak sekali di masyarakat kita yang takut salah, apalagi di dunia pendidikan. Karena sebenarnya kesalahan itu adalah cara saya sebagai individu, itu cara saya belajar paling cepat. Saya nggak belajar dari kesuksesan saya belajar terutama dari kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan saya. Jadinya proses untuk mencoba hal-hal baru dan salah-salah itu adalah esensi daripada pembelajaran. Jadinya itu, tapi paradigma banyak sekali orang dewasa adalah ya udah belajar itu harus ada jawabannya, cuma satu jawabannya dan harus benar. Padahal proses pembelajaran itu bukan seperti itu. Proses pembelajaran adalah agar secara mandiri itu anak membayangkan dan mencari berbagai macam solusi dan berpikir kritis, berpikir multidimensional untuk memecahkan satu permasalahan. Karena di dunia nyata tidak ada jawaban yang benar, Mas Usman. Ya. Di dunia yang nyata ada berbagai macam jawaban atau solusi dari suatu masalah. Ada yang lebih benar, ada yang lebih salah, tapi ada berbagai macam jalur untuk memecahkan masalah itu. Dan dari situlah kita harus mulai merubah paradigma atau pola pikir, mindset daripada guru-guru dan juga orang tua untuk lebih terbuka bahwa ada berbagai macam cara untuk menemukan solusinya. Dan proses diskusi dan dialog antara guru dan murid di dalam perdebatan itu, di dalam proses interaksi disitulah terjadi pembelajaran dan penguatan otak. Terima kasih telah mengikuti pembahasan pilar pendidikan kurikulum masa depan. Sampai ketemu lagi dengan bahasan permasalahan pendidikan di negara kita yang begitu mengasihkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.